aku tunggu yuk tapi biar sudah tunggu yuk tapi. Oke, selamat datang di podcast Plus Minus. Tepuk tangan dulu. Wah, hari ini sangat hujan ya. Iya, sangat basah ya. gitu. Berhari-hari di kota Kediri ini selalu hujan ini. Betul. Hah, Gimana ini Mas Bar ini? podcast kali ini itu spesial banget, Mbak. Kenapa tuh kira-kira spesial? Karena ada sesuatu, dua bintang tamu ini sangat wow. Yang bersinar ini kan? Iya, ini aku datangkan jauh-jauh dari Kalimantan loh. Betul. Satu Kalimantan, satunya Kuala Lumpur. Masya Allah ya, TKW Ini. dong. Juga nolak TKW. Tolong di crop ya tadi. Jadi karena tamu spesial ini, kita hari ini mau bahas itu yang berkaitan dengan semua manusia. Oke, tapi sebelum itu kita perkenalan dulu dong Mas Perkenalan Bara. dulu ya. Betul. Oh, iya. Siapa sih bintang tamu kita? Kok aku nggak kepikiran ya? Mungkin karena aku sudah kenal ya. Iya, betul. Oke, mungkin karena viewersku ini ada 2 juta penonton ini. Ini mungkin belum tahu ini siapa, ya toh. Sangat besar ya podcast ini ya. Monggo perkenalan dulu. Oke, kita perkenalan dulu dari Mbak berbaju Iya. coklat, Nah, perkenalkan nama saya EN. Mbak En dan Mbak Tia. Welcome Tuh. to this podcast. Oke. Tuh. Jadi kita hari ini mau membahas apa nih, Mas? Nah, karena aku tadi bilang yang berkaitan dengan manusia-manusia normal. Oke. Sewajarnya Oke, manusia. sewajarnya manusia aja, Mas. Namanya manusia itu kan makhluk sosial. Betul. Pasti mempunyai relation. Relation itu kan hubungan sesama manusia, Oke, benar. betul banget. Itu dia, kita akan membahas relationship. Kita terlalu banyak tepuk tangan deh. Tapi aku tidak mau relationship yang biasa saja. Oke, Aku kenapa tuh? maunya yang agak sensitif. Oke, kira-kira Nah, itu yang aku butuhkan. Aku mau yang sensitif, yaitu toxic relationship. Oh my god. Emang kalian berdua pernah berada di toxic relationship nih? Saya toksiknya. Kayaknya Langsung ya. perlu Langsung kita aku kulik ya. nih Mas nih. Wah, ini Saya berarti sadar diri. Belum dimulai sudah. ini sudah mendeklarasi. Betul. Wah, ini tapi sebelum kita lanjut ke obrolan yang sangat hot ini. Yang sangat bobot ini. Kita sekarang lagi di mana ini, Mbak Ai? Kita lagi ada di Serupo Cafe. Serupo Cafe. Buat kalian yang sering ke Gang Skena, datang aja ke Serupo Cafe nih. Coba ini tempatnya sangat-sangat PW ya. Iya betul, PW banget. Wah, enak ini. Banyak tempat-tempat duduk yang nyaman banget. Nyaman Oke, banget. Pol. Oke, Pol. Boleh kalian datang dan ekonomis juga. Ekonomis, banyak spot buat foto-foto cantik juga. Oke, langsung aja ke obrolan. Oke. Mulai dari mana ya? Mungkin dari pernah atau belumnya ya nggak sih Mas Bara? Pernah atau belum ya? Kita coba dari Coba tanya. Mbak En dulu deh. Boleh. Pernah nggak sih Mbak En ada di hubungan yang toksik gitu? Pernah. Pernah ya? Kalau boleh tahu berapa kali berhubungan sih Mbak En? Cuma Berapa berhubungan. Iya, maksudnya Berpacaran. berpacaran. Oke, sorry. Berapa lama gitu ya? Atau berapa kali? Berapa kali punya berapa kali pacaran? dulu? Ya. Eh, berapa kali pacarannya? Apa mengalami ketoksikan itu? Pacaran itu Berapa kali dulu. pacaran dulu? Aku pacaran 3 kali. 3 kali. 3 kali ya, pacaran 3 kali. Kalau Mbak Dianya ini Untuk aku pacaran 4 kali. 4 kali ya. Wah, ini sangat banyak ini ya. 3 kali tuh termasuk yang sekarang ya? Ya, benar. 4 kali termasuk yang sekarang. Oh, Oke. Ini kayak imunisasi ya. 3 kali dan 4 kali. 3 dan 4 kali kayak imunisasi. Kalau dari Mbak En dulu ya. Dari 3 kali pacaran yang toksik itu yang keberapa? Sekarang. Masih dipertahankan? Oh no. Wow, ini sangat mencekam ini. Ya, betul. Sangat mencekam ini. Kalau dari Mbak Dia, pernah nggak? Kalau aku merasa pernah Pernah ya? di hubungan ya. yang
terakhir sebelum sama ini. Oh, sebelum sama ini. Sebelum sama Berarti ini. yang ketiga. Iya. Oh. Oke. Semuanya pernah ya deh. Bintang tamu ini sangat-sangat ini ya. Sangat-sangat toksik ya kali ini ya. Hubungannya. Hubungannya maksudnya hubungannya. Karena ini berarti aku harus mengkulik ini dalam-dalam ini. Oke. Kalau Mas Bara sendiri pernah? Aku pernah. Oh, pernah ya? Jujur, pernah. Oke. Pernah gak ya? Yang sebenarnya kita tanya dulu, Mbak. Definisi toksik itu apa sih, Mbak? Oke. Toksik itu racun ya. Toksik itu racun. Racun itu mematikan. Itu yang bikin kalian tuh apa ya? Kesakitan. Kesakitan apa sih namanya? Kesiksa. Slow but deadly. Anjay. Tapi itu kalau menurut aku ya. Kalau menurut teman-teman ini nggak tahu. Ini menurut aku dulu ya. Ini menurut aku Kak, toksik itu dimana suatu hubungan yang harusnya mutualisme mungkin saling menguntungkan ataupun ya saling membahagiakan. Di sini malah justru saling merugikan satu sama lain. Cuman kenapa dibilang toksik ini? Ada satu tali benang merah yang sangat kuat sehingga mereka tuh tidak bisa berpisah. Gitu ya? Biasanya terlalu toxic relationship tuh nggak bisa pisah memang. nggak bisa ya. pisah Susah. malah gancet. Hey. Apa? bukan ya. Anu, apa ya? Malah semakin melekat. Semakin gitu melekat loh, ya. Semakin melekat. Nah, aku mau tanya dulu ke Mbak EN. Seberapa toksik dirimu? Benar, ini yang di hubungan toksik, yang toksik siapa Mbak? Saya. Oh, Anda ya. Berarti ACC ya? Oke. Sorry ya sayang. Seberapa toksik Mbak En? Pakai skala nggak? Pakai skala, boleh. 1 Skala sampai 10? 1 sampai 10. Kalau diri sendiri nggak bisa menilai ya. Iya Jadi, sih, benar. Pasangan yang harusnya menilai. Harusnya pasangan ya? Tapi kalau menurutku sendiri sih 7. 7 ya. Oke. Lumayan tinggi ya 7 ya. Main toksik, main beracun. Kasihan ya pacarnya. Aku curiga sebenarnya iki ulo kobra. Asine. Terlalu berbisa. Bukan manusia, ini ulo kobra iki. Betul. Benar ya tapi. Kalau Mbak Dia sendiri, yang toksik siapa dulu nih, Mbak Dianya atau? Kalau dari aku mungkin aku ngerasa di hubungannya toksik. Jadi yang toksik mungkin mantanku. Oke. Yang terakhir. Tapi kalau untuk skala aku nggak bisa kayak ngasih nilai berapa. Soalnya dari aku sendiri kayak aku sadar itu toksik, tapi aku sendiri kayak mau lepas juga ada hal yang bikin aku nggak bisa lepas. Iya, sama kayak yang diomongin sama Mas Bara tadi. Bener lagi juga gitu. Ngono loh. Nah, Pacarnya nggak bisa lepas dari Mbak En. pacarnya nggak bisa lepas. Kayaknya ya. Kayaknya dia terlalu sayang ya. Semakin toksik tuh Ya biasanya itu semakin lengket. adalah efek racun dari EN ngono loh, menurutku loh ya. Betul. Efek samping dari Stockholm Syndrome. Gampang nyate. Stockholm Syndrome. Iki. Kenapa ya? Kok bisa terjadi seperti itu kenapa? Nah, kita kulik bersama di podcast kali ini. Lagi kita omongin lagi ya. Oke. Apa? Terus dia apa Ki? Nah, kalau sekarang ini, kalau misalkan dari Mbak En kan merasa toksik ya di hubungannya sekarang. Kenapa Mbak En bisa ngerasa toksik? Di titik mana Mbak En bisa ngerasa kalau aku ini toksik ya gitu? Aku tuh pernah di waktu aku tuh gimana ya? Aku sih selingkuh, tapi aku mau diselingkuhi. Oh no, yes, Itu sangat- itu Sangat red. itu red flag ya seperti bagi gue. Lunak ya Itu dia. red. Oke. Ya, Jadi ya, Mbak ya. En-nya selingkuh tapi nggak mau diselingkuhi. Tapi pernah diselingkuhi nggak? Pernah. Tapi Ki, pacarmu ngerti gak Ki? Ngerti nggak apa-apa ya? Jangan nggak ngerti, Bro. Oh iya, Eksklusif di podcast ini loh. balik. Iki jujur pacarmu iki saiki ki ngerti gak iki keadaan iki? Nggak tahu. Wah, gak ngerti ya? Gak tahu, eksklusif Eksklusif di di podcast podcast ini. Anjay. Gila. Sebuah pengakuan gitu berarti. Ya, Tapi kalau pacarmu ngelihat dan tahu gimana Mbak En? nggak apa-apa sih. Karena ya itu dia menyebarkan racun. Betul. Dia udah nggak bisa menyadari apa hubungan toksik atau enggak lo nggak tahu.
Kasihan ya pacarnya ya. Pray for. Siapa mbak nama pacarnya? Pray for itu tadi lah. Pray for aku bingung bro mbak gue bro. Sosok ngomong loro ya bro. Tolonglah pacarnya ini. Tapi kita datangkan Kena. kayak. Untuk Oke, itu. lanjut. Lanjut. Lanjut sih cerita sih. Iya, terus Mm-mm. gimana? kan nggak mau diselingkuhi. Nggak mau diselingkuhi tapi selingkuh. Nah kira-kira yang bikin Bayan selingkuh tuh apa? Karena aku tuh nggak percaya sama laki-laki. Oke, Omongan semua orang. semua ya, semua orang, semua perempuan nih. Laki-laki juga bener ya. Laki-laki juga nggak suka laki-laki. Ada yang suka laki-laki, Apa aku seneng anak. tapi ada yang suka laki-laki. Ya istriku bodoh ini. Yo. Sik gini ya, aku wah. Jika kamu tidak mempercayai laki-laki, bagaimana bisa kamu membangun hubungan itu bersama laki-laki? Betul. Ngono loh. Maksud fondasimu aja. Tapi aku gak bermaksud menghakimi ya. Gimana ini pertanyaan ini? Karena aku tuh nggak percaya laki-laki itu waktu sama dia itu nggak pertama sama dia. Jadi udah di tengah-tengah hubungan itu aku ya wis gak percaya ya mbak wong lanang. Oh, berarti awalnya 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 tuh percaya. Percaya. Tapi karena dia melakukan sesuatu hal, bukan dia sih, orang lebih lain. ke orang lain. Oh, Aku oke. melihat orang lain sebagai patokanku, nggak percaya sama laki-laki. Oke. Tapi masih dipertahankan ini pacar yang sekarang ini. Ya karena aku masih butuh kamu. Oke. Oh, berarti ini aku bisa mengambil kesimpulan nih kayak mungkin kamu tidak percaya laki-laki, cuman ada harapan ketika kamu berani membangun hubungan bersama laki-laki. Iya nggak sih? Oh Iya iya. nggak Mungkin sih? dia saking nggak percayanya, Mbak En tuh saking nggak percayanya. Dia tuh ingin mencoba buat percaya sama laki-laki, makanya dia mencoba bangun hubungan. Adegan menyapu iya. Tapi ujung-ujungnya masih nggak percaya juga Tapi- gitu. Tapi sekarang masih percaya apa? Nggak. Masih enggak? Enggak. Wow. Kalau pacarku pun aku nggak percaya sama kamu. Cakan itu. Iya. Oh, tapi Jariku pondono aja Mas. tapi PR buat laki-lakinya. Jadi bagaimana dia bisa meyakinkan Betul. pasangannya ini? Kira-kira di titik apa Mbak En bisa mulai percaya sama cowoknya? Ketika dia ngapain gitu misalkan. Ben iki sebagai tugasnya iki pacaran. Iya, gak apa-apa. Ini podcast kejujuran ini, gak apa-apa. Iya. Ketika dia ngasih aku uang. Ngasih uang. Anu apa? Provider. Nge-provide. Oke. Tapi sekarang dia udah nge-provide belum? Memprovide Mbak En. Udah. Udah, berarti udah mulai percaya. Tapi masih gak percaya. Masih kurang. Masih kurang. Berarti ada hal yang belum nyampe ke Mbak En. Mungkin Mbak Ennya sendiri juga masih belum kira-kira apa sih titik yang bisa bikin Mbak En percaya. Mbak Ennya sendiri belum sadar. Ya, karena aku tuh pernah di titik udah mulai percaya sama dia kalau memang kamu tuh pantes buat aku. Tapi di pertengahan jalan dia selingkuh anjing. Tapi itu duluan kamu selingkuh apa pacarmu yang Aku selingkuh? dulu. Terus Tapi Coba sih angkat tangan. help me. Kacau lagi. tapi kan dia nggak tahu toh. Tapi Ya itu yang lucu justru. Ya justru itu yang lucu. Dia nggak tahu nih Mbak En selingkuh. iya terakhir tahunnya tuh aku sedang Kok terakhir? Berarti berapa kali? Gak jadi. Nggak jadi. Oke. Oke. Ya terus.
awalnya nggak tahu. Dia taunya waktu dia kan selingkuh. Karena dia cuma mengira-ngira. Nah, aku punya hubungan sama si A. Ternyata bener. Ya benar. Tapi kan dia cuma mengira-ngira sama Dia belum punya buktinya. Dia bukan nggak punya buktinya. Tapi dia gimana ya? Boh, ada boh enggak, dia nggak tahu. Dia cuma tanya aku tok. Ya aku bilangnya ya enggak. Terus akhirnya dia selingkuh iku sama cewek. Terus bareng ngono. Ngegepin aku ndek DE pas selingkuh ambek. Digerebek Mbak En. Oh my Langsung. god. Wagong iki. Yo. Gila. Terus apa yang kamu lakukan pada saat itu? Yo aku ngepruki si lanange. Cucu si wedok. Kan si wedok kan gak salah yo. Sing Duh, belum tentu. lho yo sing gendaan kula sing salah. Cucu si wedok. Enggak mungkin Mbak En woman super woman. Oh, ini Super woman. Yo, saiki ngene lho. Kita lanjutkan dulu ya. Iya. Ya wis akhirnya tak gedebekan. Wis aku akhirnya iso bla-blaan di DE. Nah, aku selingkuh hanya bla-bla-bla. Iya, memang bener sih, Bu. Arane tapi kan DE sebelumnya kan gak ngerti ya nah aku selingkuh. Bener apa gak kan DE ngira-ngira ta jan ya. Nah, Berarti pas pada momen itu malah membuka kejujuran satu sama lain. Oh, berarti malah jadi ini saling jujur, hubungannya malah jadi makin erat ya. Dan paling gongnya dia Sangat pertama logika ini. Sangat logis ini. Sangat logis. paling gongnya dia pertama selingkuh itu pertama selingkuh Padahal sebelumnya Mbak En udah berapa kali? satu kali. Satu kali aja. Cuman nggak ketahuan. Nah, Nggak tahu ya nggak tahu. ujung-ujungnya jadinya satu sama dong. Satu sama ya. Satu sama. Impas. Impas Nggak berarti. impas dong. Duh. Berat di mana? Berada dia. Oh, beda ini, beda. Beda. Treatment selingkuhnya beda mungkin. Oke. Berarti Bobot selingkuhnya beda. bobot selingkuh ya. Enak ya bobot selingkuh ya. Itu aneh. Oke, berarti setelah membuka kejujuran satu sama lain ini apa keputusan kalian berdua ini? Yus, lagi Tetap bersama. tetap bersama. Semakin Saling memaafkan. semakin erat kah atau malah makin curigaan? Semakin erat. Semakin erat ya, makin cinta ya. Atau ada Anjay. mungkin membuat perjanjian kayak boundaries apa ya batasan kayak sampai kejadian gini lagi apa gitu. Ya, aku buat perjanjian semisal dia mengulangin kesalahan yang sama, wis tak culik. Kok iki sing diserang iki? Bangsat iki. Tapi kalau Mbak En Yang melakukan. iya. Gak apa-apa. sama nggak ketahuan. Asal nggak ketahuan. Nah, kata kuncinya itu guys, ketahuan. Ya, ya perlu digaris bawahi. Kalau ketahuan, kalau aku nggak tahu, ya wes terserah kamu ya. Oh gitu ya, berarti di dia juga nggak apa-apa. Maksudku misalnya pokoknya sampai ketahuan. Nggak ketahuan ya wes. Yo kan kalau nggak ketahuan kita kan mana tahu toh Iya Mbak sih, yo. benar. Kayak gini ini kita juga nggak tahu ya dia udah selingkuh apa belum. Nah, gitu. Gimana, make sense nggak? Siasa logis ini. Logis ya, Logis logis ya. Ini bener-bener cara parfum ini top note gitu. Bener-bener toxic nih. loh. Toxic ya. Aku sampai Oke. bingung ya. Sekarang kalau di Mbak En kan kasus toksiknya itu kan gara-gara selingkuh. Kalau misalkan di Mbak Diah nih, Oke. gara-gara apa kira-kira? Kita netralisir dengan cerita baru. Semoga kali ini toksiknya nggak toksik banget ya. Semoga. Kalau aku sebenarnya lebih ke apa ya? Mungkin manipulasi. Manipulasi. Jadi di hubungan itu kayak aku sama dia itu sama-sama sadar kita itu saling manipulasi satu sama lain. Tapi kayak lebih ke gimana ya? Kayak mungkin ada satu hal yang bikin oh kita tujuannya udah serius nih. Jadi kayak gak bisa lepas. Oke. Oh berarti memang toksiknya tuh karena udah ada tujuannya. Jadi mau setoksik apapun hubungannya berarti susah lepas. Karena bergantung sama tujuannya tadi. Iya, sama tujuannya tadi. Soalnya kan juga udah melibatkan kayak keluarga juga. Oh, I see. Tapi sadarnya kayak awalnya itu aku nggak sadar kalau aku dimanipulasi. Awalnya yaudah kayak jalan aja. Tapi kok semakin
semakin jalan kok aku ngerasa kok ini nggak bener ya, kok aku ngerasa aku kecil banget sama dia, terus gimana ya, kayak ngerasa kecil, terus aku jadi kehilangan diriku sendiri. Sebenarnya kalau sama dia tuh rasanya berat banget. Oke. Setiap masalah itu berat. Dan dia kan juga tipe yang termasuk keras kepala dan egonya tinggi kan. Oke. Jadi kayak dia itu prinsipnya kayak aku cowok, aku pemegang kendali. Oh, patriarki. Patriarki. Kalau patriarki sebenarnya enggak yang enggak. patriarki, enggak cuman karena dia egonya tinggi. Jadi kayak aku di sini cowok loh. Oke. Jadi kayak apapun yang kamu bilang itu enggak Nggak ngaruh, aku cowok. Nggak ngaruh, Apa aku lo cowok. gitu. Oke. Manipulatif ya tapi ya. dan pokoknya segala omongannya dia itu kalau di aku kayak bikin aku mikir oh iya ini salahku, ini tuh semuanya itu terjadi karena aku, padahal aku udah disadarin sama teman-teman sama orang kayak kamu lo nggak salah. Berarti ini sisi cowoknya yang toxic Iya. ya. Oke, kita dapat sisi cowoknya, dapat sisi cewek ya. Yang toxic. Oke, intinya manipulasi. Contoh manipulasinya apa Lengkap tuh? ya iya tapi lengkap, sangat lengkap ya. Versi cewek dan cowok ya. Ini bisa jadi insight buat teman-teman yang mau punya hubungan toxic. Ya masalahnya ini masalahnya. Mungkin versi cowoknya diwakilkan. Ini versi ceweknya langsung ya gitu. On the spot Betul. gitu loh maksudnya. Mengaku. Bener-bener eksklusif, tepuk tangan dulu untuk Baru keberanian. kali ini ya. Untuk keberanian KKN ini ya. Sangat anjay. Pelakunya tuh sadar jarang loh pelaku ngaku tuh. Iya. Iya, Dia tuh makanya sadar. saya tuh jahat tapi sadar diri. Sadar diri. Oke. Nggak usah disadarkan, sudah sadar. Tapi Sadar bagus loh gitu, dia sadar diri kayak nggak bikin orang lain korban, tapi Iya korban. sih, iya. Kalau berarti kalau mantannya Mbak Dia tuh nggak sadar ya? Nggak sadar. Nggak sadar kalau dia toxic gitu. Tapi pernah nggak Mbak Dia sampai ngomong, ih kamu tuh toxic tahu? Pernah nggak kayak gitu? Aku setiap kali ngomong ke dia itu selalu ada bantahan dari dia untuk bikin aku jadi ngerasa ini salah aku. Oh, gaslighting gaslighting. Ih, anjay. Disliking ya berarti pintar nganu ya. Iya, Membolak-balikkan manipulatif itu fakta. tadi. Ya. Iya. Oke. Oh, playing victim. Playing victim. Gitu. Pernah satu sisi aku berantem, bener-bener berantem yang sangat parah lah, akhirnya sampai satu titik kayak aku mutusin udah selesai aja. Tapi dia benar-benar bikin kata-kata paragraf yang panjang banget, yang dimana sebenarnya titik poinnya itu hanya aku gini tuh karena kamu, awalnya itu karena kamu, Dia nggak karena sikapmu aku gini, ibaratnya aku berubah karena kamu. Padahal aku udah berusaha kayak di hubungannya kayak aku berusaha udah maksimal lah gitu, bahkan udah di titik versi kayak aku memberikan versi terbaikku. Tapi dia mikirnya enggak, belum sampai di anaknya. Oh, nggak mau introspeksi ya intinya. Oke. Nggak, tapi nggak ada kayak masalah yang sampai selingkuh. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, aman. Aman. Berarti cukup menetralisir kelogikaanku ini. Tapi kalau ngomong soal selingkuh, Mbak Dia pernah nggak diselingkuhin atau selingkuh pernah nggak? Kalau diselingkuhi pernah, kalau selingkuh enggak. Asli nggak pernah ya? Apa langsung sama dia? Respect gue, anjay. Soalnya aku tipe yang kayak cuma aku lagi nggak cocok sama cowok itu kayak di saat hubungan itu udah aku rasa nggak bisa diperjuangkan, aku harus selesai dulu sama ini. Terus gitu baru ya. habis itu aku buka hati sama yang lain atau nyoba sama yang lain. Oke, benar berarti. Itu alur yang benar. Betul ya, putus dulu ya. Kalau alur yang salah. Tapi aku Kalau nggak tidak ketahuan nggak menjudge. apa-apa. Kalau nggak ketahuan nggak apa-apa. Tapi aku tidak mau menjudge. Iya. Karena narasumberku ini aku jaga anunya, apa namanya? Tekanan mentalnya. Kayaknya dia juga mentalnya udah kuat ya. Terganggu. Nah, mentalnya terguncang. Tapi oke, dari cerita kalian berdua, mungkin kalau Mbak Dia kan pernah diselingkuhin ya kan? Kalau EN kan sebagai pelaku mungkin ya, sebagai yang selingkuh. Pelaku dan korban. Pernah jadi selingkuhan, pernah diselingkuhi, pernah selingkuh. Selingkuh juga, berarti dua-duanya pernah ya. Nah, Gi, pertanyaanku, apa sih Mbok golei, apa yang kamu cari dari selingkuh itu? Itu. Jadi bentar. Sifat yang nggak ada di pasangan. Sifat yang nggak ada di pasangan. Contohnya itu
Ini belum tanya contohnya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa, langsung contoh. Contohnya itu si pasanganku ini yang sekarang, dia itu kalau ngasih tahu aku tuh nggak bisa lembut. Kasar. Dia tuh selalu kayak aja ngene. Boyo sing halus. Aja ngene, aku nggak seneng. Aku kan luwih enjoy kalau dia kayak gitu. Terus kedua, dia itu tuh tipe yang mau mendengarkan. Tapi ki kalau diajak ceritai, ini dia ngono, ya nak menurutku gak iso ngekei solusi. Hanya tipe yang mendengarkan aja. Ngono ya, malah Dia tuh ngasih solusi tapi aku sing gak iso nerima. Itu jadi itu pernah kita bahas di podcast sebelumnya. Benar, yang benar belum, itu. Yang belum ke podcast sebelumnya. Tonton episode dulu. pertama. Ya iku ngono. Iku. Ya. Jadi memang jadi ngene ini. Mungkin intermezzo. Aku pernah bahas sama Mbak itu laki-laki kan apa ya, didominasi oleh logikanya. Jadi lek cerita, mungkin pasangannya cerita akan yang dipikirkan adalah solusi dari permasalahanmu itu, ngono. Itu kalau pikirannya cowok. Kalau pikiran cewek pasti lebih aku tuh mau didengerin aja, karena biasanya. Gak butuh dikasih tahu. Ngono. Tapi ku real berarti ya, terjadi ngono ya. Berarti Ketika wis dikai solusi, Kayak aku malah nesu. nesu mah. itu salah satu alasan Mbak En kenapa Mbak En selingkuh. Sama sifatnya yang pertama tadi. Yang pertama sama yang kedua ini. Kedua. suka ngasih solusi. Makanya suka ngasih solusi malah diselingkuhi ya. Iya nggak senang bukan diomongin gitu ya. bukan karena aku tuh nggak suka orang yang ngasih solusi, karena solusi dia nggak bisa tak tangkep gitu loh. Tapi kadang sebagai cewek kita punya ekspektasi solusinya. Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Iya benar. Cewek, aku menerjemahkan dari Oke. cewek ya. Ya. Saya tuh cerita, dia tuh udah tahu solusinya, aku udah tahu. Terus mana sing mana kan jawab kan. Kok nggak gini tapi kok Nggak sesuai gak bodoh kan cuma pikirin gitu. Kamu gitu. benar. Ngono ya. Berarti egois. Menurutku wanita iki egois karena Butuh validasi butuh doang. validasi. Oh, iya bener iku. Butuh validasi atas ekspektasinya. Dan ketika Nggak terpenuhi, tidak terpenuhi, marah-marah sendiri. diselingkuhi. Tapi itu yang toksik. Itu yang toksik. Mungkin yang benar. Mungkin yang benar beda lagi Benar ya. mungkin diterima atau didiskusikan mungkin. Bisa jadi. Tapi waktu dia memberikan solusi gitu, cara penyampaiannya kamu suka apa enggak? Ya suka sih. Suka. Berarti tidak ada yang salah dengan cara penyampaiannya. Nada mungkin nggak salah ya, nada bicara. Enggak. Soalnya kadang aku menemui banyak kasus memberikan solusi yang benar, cuman dengan penyampaian yang salah lagi akan memperkeruh suasana ngono. Iya sih, betul sih. Terus gini, kan aku LDR ya sama dia. Ya. Nah, aku gak seneng lak seumpama aku wis cerita kok gendang di tengah-tengah ceritaku dipedhot dek mangan. Pamit mangan. Ya lah itu sebel Oh, sih anu, mangan. chat gitu ya, telepon gitu ya. Chat. Aku Gak boleh makan sih cowoknya itu. Gak, dengerin aku chat. Oke. Kita dengarkan dulu. Masalahnya aku nggak masalah lagi ini Berno sih. Aku gak sampai sejam mau gak mati. Yus rengono sik aku ndang balesen sik aja balesmu ki sik yo tak mangan. Aku bar ngono wis lali apa sing aku tak cerita. Aku ya mood ceritanya tuh udah hilang. Kayak aku tadinya tuh marah tapi gara-gara kamu makan aku jadi gak marah gitu. Vibes-nya udah hilang. Kacau lagi. Tapi iku nganu sih, iku attitude gak sih? itu Lemor-lemor pamit mangan. Iya kan? Iya Iya kan? Tapi aku mau menghadirkan sosok sudut pandang yang lain. Mungkin pada saat itu ya dia pun juga punya masalah kemudian dia juga Masalahnya lapar. ngono loh. Ketambahan dia lapar dengan kondisi yang mungkin membuat moodnya juga
ikut buruk akhirnya wes cerita iki lek dhek lapar iki yo gak mlebu ning dhek. Ora iso ngono. Ora iso ngono. Gak iso ngono. Tapi aku juga punya pendapat sih, mesti gini, kalau misalkan di tengah-tengah cerita tiba-tiba dia saya tak makan, itu artinya dia nggak memberikan full attention ke cerita itu. Iya, Tapi Dia iya memberikan sih. perhatian penuh ke situ. Berarti gak ngerone aku emang gitu. Ya nggak sih Mbak Dia? Ya, Hei Mbak Dia, jangan-jangan di pihaknya Mas Bara ini. Iya. enggak sih. Sebenarnya aku 50-50 dari sudut pandang Mbak En, mungkin sama cowoknya, mungkin sama Pak. Sama Mas Bara. Maaf, Tapi sama tak Mas Bara. Oke. Sama Mas Bara itu mungkin bener. Kan Mbak En LDR, Ya. nggak tahu saat itu cowoknya tuh lagi ngapain. Tapi juga bener, aku sebagai cewek juga sebel sih ya gitu. Ya kan? Tapi mungkin bisa lebih ke coba ngerti. Tapi dia nggak ngerti kita gimana. Iya. Aku Benar. Tim Mbak En aku. Kan ya. Tapi aku gak selingkuh. Mlaku gak? Lanjut. oh, tak pikir iya. gak pinter. Gak melaku. Oke. Ya. Ini ada sponsor lewat. Disponsori oleh. Gudang Garam. Monggo ini di sini Oh, duduk. Gudang Garam ini. Boleh ada spot Masuk ya sini ya. Gudang Garam ya sponsor ya. Boleh ya. Dan kriket gak itu? Tokai. Oke, lanjut. Oke. Sampai mana tadi ya? Sampai 50-50. 50 itu tadi. Oh, iya sih. Tapi kalau misalkan Ini ya aku izin rokok ya, Bapak. Ridho nggak? Ojo ini Mbak. Iku bagianku. Belen. Iku bagianku. Rokok enggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Ridho? Ridho. Ridho lagi aja. Jangan dihujat ya ini. Kuat banget. Kalau misalkan sekarang kalau misalkan gini, kalau misalkan 50-50, kalau misalkan dia udah bisa chatting ya itu ceritanya. Iya, chatting. Jadi kalau misalkan dia udah bisa chat, artinya dia ada waktu luang lah ya. Iya. Maksudnya kayak ya udahlah dengerin dulu cerita aku gini. Enggak, nah misalnya tiba-tiba dia bentar ya tak bentar ya tak ini. Berarti kan dari awal tuh sebenarnya dia nggak fokus ke situ, nggak fokus ke ceritanya, tapi fokus pengen mangan. Iya sih. Iya bener sih ya asli ini. Iki nganu ya, piye lanang ya. Danco cerita. Iki luwe aku bangsa. Ayo sebel. Lah, maka dari itu aku cari orang yang mau menerima, Mau dengerin ya? mau mendengarkan ceritaku gitu loh. Oh, udah nangkap aku. Tapi ketidak masuk akalannya adalah ini perkara mangan dan cerita ngono lho. Maksudnya apakah setimpal tidak mendengarkan itu sama diselingkuhi ngono? Kan ada sisi yang pertama tadi toh. Akumulasi dari Banyaknya. Oh, berarti gak bisa mindo ya? Ya. sama gabungan dari yang Bolak-balik mangan, Cuk. Bolak-balik mangan tengah cerita ya. jangan-jangan dia sengaja seperti itu karena kayak malas nungguin ceritanya Mbak En. Kayak anjing lu ngapain gitu ya. Oh, iya. Lo yang anjing. Berarti yang pertama tadi apa Mbak? Yang pertama tadi Kalau ngasih tahu itu nggak bisa Kasar. nggak bisa halus. terus yang kedua Makan. ini ngasih solusi. Ya, ngasih solusi. Yang ketiga dia nggak mendengarkan, nggak perhatian sama cerita. Anak itu. Ada lagi atau udah cukupin aja? Ada lagi? Udah. Oh, udah cukup. Udah cukup. Oke. Intinya gitu guys. Kalau ngomong nggak boleh kasar. Kalau sama Mbak En ya, kalau mau sama Mbak Harus En, halus. ngomong harus halus. Nggak usah ngasih solusi deh. Dengerin aja. Dan coba di tengah-tengah pembicaraan. Jangan makan di tengah-tengah cerita, woy. Kalau misalkan makan, nggak usah ngomong, ya wes makan aja. Nah bener, kan chat ya, kan nggak tahu. Iya kan? Kenapa Iya harus sih. ngomong? Iya kan? Iya Bener. sih, iya Ngapain dia kok klarifikasi? Aku makan sih yo. Gak usah harus makan wae. Aku makan Makan sih juga yo. sambil, oh iya. Heeh. Iya toh. Kan dia bisa Kan dia balasnya chat, toh. sambil makan juga Iya, bener. iya sih, iya. Iya, toh. Benar. Benar. Kan di- Benar. Aku prioritasnya- memvalidasi ekspektasimu. Kan? Prioritas kan prioritasnya kan dimakan bukan di aku tuh. Betul. Lah sampai dia ngomong, artinya dia memang mau menggal ceritanya Mbak En. Oke, nangkap aku. Why, bro? Tapi cinta kan sekarang. Iya cinta. Aku naga cinta gak sampai saiki. Kok yo cinta Iya lho? toh.
Mbak En cinta banget. Cinta banget. Berat. Saiki naga cinta ngapain lo sampai saiki lo? Iya, iya. Iya sih. Berarti kalian Mbak En ini setuju bahwa fondasi hubungan ini adalah cinta. Meskipun itu toksik. Ya, Wi. Setoksik apapun kalau cinta Bisa dikalahkan oleh kekuatan cinta. Ora sih. Enggak. ada faktor lain yang membuat Mbak En bertahan. Oh ada. Oh. Tapi nggak bisa Kamu dibicarakan. bisa ya kayak gini. Oke. Oh, out frame aja. Ya. Ya berarti gitulah pokoknya. Oke. Kalau misalkan dari Mbak Dia nih, Mbak Dia nggak pernah selingkuh kan? Nggak pernah. Alasan nggak pernah selingkuh kenapa? Soalnya wah ini kayak ibaratnya menjunjung aku banget. Kayak aku kalau udah satu Oh, ya ini ada satu. prinsip. Aku Emang ada prinsip prinsip. ya. Jadi kalau seperti tadi aku bilang, kalau aku udah rasa hubungan itu udah nggak bisa dipertahankan, aku selesai dulu sama yang pokoknya selesai dulu. Habis itu aku coba sama yang lain. Baru memulai lagi. Tapi pernah nggak kayak misalnya lagi pacaran sama mantannya gitu, misalnya pacaran sama A, dalam waktu pacaran ini kayak, ih boleh juga nih. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Enggak, Masa? cuma enggak pernah. Berarti pure ketika berpacaran ki ya wis untuk dia semua kan. Iya. Maksudnya fokus ke dia tok gitu. Kok kamu kok baik banget tau? Meskipun loh, kan mantannya Mbak Dia yang dulu kan toksik nih, nggak pernah kayak mencari sosok yang lebih bersih gitu daripada mantannya. Maksudnya kayak ketika masih pacaran sama si toksik ini, kayaknya aku pacaran sama itu kayaknya nggak kayak gini deh. Kepikiran nggak ngono? Membandingkan lah. Pasti pernah dong. Soalnya aku dari titik kayak, wah aku cinta mati nih sama anaknya gitu. Saking cinta matinya jadi nggak sadar kalau aku dimanipulatif, digaslighting. Berarti Mbak Dia ini sangat-sangat ini ya, sangat-sangat bersih hatinya. Tapi memang cinta ini membuat seseorang bodoh ya. Betul, Goblok lapis ya. blind. Tolonglah Mbak Dia dikurang-kurangin. Tapi oke. Aku mau tahu pelajaran apa yang bisa diambil dari hidupmu ini. Apa yang kamu pelajari sampai di titik ini? Aku sekarang kalau aku sekarang kan di titik yang udah setia ya. Oh, Udah udah setia. Udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doakan sampai Ben. Sampai akhir hayat Ya. bersama ya. Amin. Pelajaran yang tak ambil itu selingkuh itu dia tau bingung sih. Kayaknya nggak dapet nih pelajarannya. Iya. Dapat. Kayak enggak nangkep ya Kayaknya nggak pelajaran. ada pelajaran sama sekali gitu nih. Tidak belajar ini kayaknya. Oke. Oke. Selingkuh itu gak menyelesaikan masalah yang ada. Oke, anjay. Gila. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari Iya, ini, iya. Ben. Karena iyo malah nambahin masalah anjing, malah Iya ngeluh. sih, Jadi intinya nggak usah selingkuh. Ya kilaf guys Jangan sampai selingkuh, jangan sampai diselingkuhin. Iya. Kalau nggak ketahuan nggak apa-apa. Karena bener sih, karena mungkin aku juga setuju sama jalan pikirannya Mbak Dia. Ketika mau memulai sama orang baru ya diselesaikan dulu sama yang sekarang. Gitu ya Mas Bar. Gitu. Gitu. Oke. Itu jalan yang benar menurutku. Oke, itu Karena jalan mau benar. bagaimanapun alasannya, seburuk apapun alasannya, kalau kamu tidak berani berhenti, ya jangan memulai lagi. Tuh. Dan orang baru bukan pelampiasan. Oh my god, aku doang yang nggak punya quotes guys. Joji sih. Jadi sih, Mas. Joji Aku sih. punya quotes. Apa? Jangan pacaran. Bener sih, tapi Jomblo aja bro. Jomblo aja. Bebas. Bebas main maksudnya. Ya bebas main. Oke, kita setelah ngobrol ini kita ke segmen yang baru, Oke, apa tuh? yaitu segmen mitos dan fakta. Mitos dan fakta. Apa tuh mitos dan fakta? Mitos atau fakta, cewek ini kalau berada di hubungan yang toksik itu tidak sadar. Dijawab dari Siapa dulu? Dulu Mitos sih. Mitos. Soalnya aku sadar. sadar. Yo iki lho, yo. Oke. Berarti Mbak En tuh tipe yang sadar kalau misalkan dirinya sendiri tuh toxic. Iya benar. Itu yang bikin sadar tuh Mbak En-nya sendiri, sadar sendiri atau dikasih tahu pasangan?
Awalnya sih dikasih tahu ya. Kasih tahu awalnya nolak nggak? Enggak sih. Kalau aku dikasih tahu tuh ngoreksi diri sendiri. Oh, Introspeksi diri. orangnya. Oke. Kalau Mbak Mbak Dia. Dia, Kalau aku mungkin mitos juga, soalnya aku juga sadar, tapi nggak bisa lepas. Itu kan Mbak Dia sadar kalau pasangannya toksik. Jangan-jangan nih kalau Mbak Dia ternyata toksik tapi Mbak Dia nggak sadar. Nah Gimana? itu juga Nah, beda itu. cerita. Itu beda cerita ya teman-teman ya. beda cerita ya. Berarti ada skenario lain ya. Berarti masih Di universe lain. 50-50 lah Masih ya. 50-50. Mungkin ya. Betul. Oke. Lanjut yang kedua, mitos atau fakta, ekspektasi cewek ke cowok itu tinggi. Fakta. 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 Kenapa? Contohnya ekspektasinya Contoh. apa? Aku tuh berekspektasi kalau pasanganku sekarang tuh perfect, nggak pernah selingkuh dari awal. Itu tinggi ya buat Mbak En. Oh tuh tinggi ekspektasi. boy. Itu Nah, fundamental tuh. Tinggian itu. sampai bucui aku anjing. Bangsat. Oke. Kalau Mbak Dia tadi bilangnya fakta juga ya. Nah, contohnya apa ekspektasinya? Soalnya kalau dari aku mungkin nggak munafik. Semua orang punya dream hubungan yang benar-benar diimpikan. Oke. Itulah kenapa Saki punya mimpi. Jadi kayak aku nanti pengennya pasangan gini loh. Perfect itu. Mungkin bener yang bilang Mbak En, perfect lah. Itulah kenapa cewek itu kalah sama ekspektasi. Karena ekspektasinya ketinggian. Iya. Itulah kenapa kadang bilang kayak jangan gunain ekspektasimu di dalam hubungan. Oke. benar. Oke. Bener ya itu, tapi Bener. jangan menggunakan ekspektasi dalam hubungan. So, Karena Kan kita tapi- bakal kalah. Ya, tapi gak bisa, menurutku gak bisa. Tetap harus ada ekspektasi. Tetap seekor manusia ini bakalan tetap berekspektasi sih. Iya sih, Karena iya sih. yang membuat manusia menjadi manusia adalah bermimpi. Iya. Tapi saat ekspektasi itu tidak terpenuhi, kita kayak jatuh sendiri. Mungkin ekspektasinya nggak usah tinggi-tinggi aja. Nggak usah tinggi-tinggi. Tapi kalau nggak selingkuh tuh harusnya nggak masuk ekspektasi nggak sih? Itu ya wes basic tuh. Basic Pondasi. relationship itu kudunya nggak selingkuh. Pondasi. Iku nih sampai jadi ekspektasi ki bacot itu. tapi aku mau tanya nih. Ini dalam pacaran ya. Belum menikah ya kan? Iya. Seharusnya selingkuh tuh nggak apa-apa nggak sih? Pas aku walk out aja gimana sih guys? Ya iki tak cut iki nggo. Rupamu tok iki. Tak viralne, Cuk. Ono ya Mungkin pemikiranmu. Ya? teman-teman yang nonton mungkin punya pendapat yang sama kayak Mbak En, komen aja di bawah ya. Tapi aku mau ini mengambil sisi Mbak En-nya. Oke, Menurutku ada benarnya juga. Sami mawon. explore maksudnya. Oke. Jadi karena Toxic juga itu ya. ya. Saya tahu guys, bukan berarti selingkuh dalam pacaran itu perkara yang besar gitu loh. Kecuali lah dia wes menjalin rumah tangga. Nah, kui. Oke. Tapi Oke dari Mbak Dia. di hubungan pacaran aja itu dia udah selingkuh. Gimana rumah tangga? Ada benarnya. Kan orang kan nggak tahu ya Mbak ya. Sekarang pendosa aja bisa tobat. Gitu. Pendosa bebat pun bisa tobat. anu ya harapanmu ya saiki ya. Pendosa bisa tobat iki ya. Ya. Realitanya kayak gimana gitu. Ya, Oke, ya, oke, oke. oke. Heeh. Gak semua orang bisa tobat sih Mbak. Oke. Tapi kenapa aku bilang ada sisi benarnya juga karena mungkin tidak semua orang belajar dari kesalahan orang. Harus dia merasakan sendiri, mungkin ya sebagian besar. Oke. Karena aku pun juga kayak gitu mungkin dulu. Karena aku juga pernah selingkuh. Ya aku tidak menutupi ini. Aku juga pernah selingkuh dan di akhir aku tahu kalau ini nggak ada manfaatnya dan tidak ada, ya bukan sebagai pemecah masalah lah. Apa ya pemecah masalah? Ini. Apa Solusi ya? lah, bukan solusi. Nah, itu. Mungkin maksudnya Mas Barin dan Mbak En itu selagi kamu masih explore dan pacaran daripada ntar penasaran selingkuhnya sekarang gitu maksudnya gitu. Itu gimana Tapi sih? aku Tahu nggak? sekarang tuh di titik kayak bara Mbak. Apa gitu maksudnya aku? Kenapa tuh? Ya. Ya itu tadi selingkuh itu nggak bisa memecahkan masalah. Nggak ada untungnya juga. Oh berarti buat aku. sekarang itu ada Udah Mbak En sadar. tuh ada di titik pendosain tobat. Tobat, diuji. Tobat itu ini. Oh, anjay. Gila bro. Bisa. Oke.
Oke. Berarti Menarik, benar menarik, itu ya. menarik. Mungkin kalau lanjut terus yang ketiga. Gak jadi, Gak guys. jadi. Mitos atau fakta? Kalian cewek ini hidup bergantung pada cowok. Aduh. Maksudnya, Luas ya bergantungnya. maksudnya apa-apa harus sama cowokmu, apa-apa harus sama cowokmu. Misal Kebalikan dari independen. kebalikan dari independen. Mitos. Kayak misal push time motor. Lagi itu lagi yang dibahas. Push time motor harus di ini misal. Kamu iya. Kalau mau naik mobil harus dibukain pintu mobilnya. Kalau aku mitos sih. Mitos ya. Mitos ya. Gak bergantung ya. Enggak. Mbak Dia, Aku juga mitos. mitos ya. Gak suka bergantung sama laki-laki. Bukan nggak suka sih, Ya lebih suka, tapi kita bisa ya Oh, loh. kita bisa sendiri. Kita bisa sendiri. Tapi biasanya gini gak sih Mbak, kalau aku dulu ya waktu pacaran, aku tuh misalnya ngangkat galon tuh aku bisa ya. Tapi kalau ada cowokku dulu, ya aku kayak gak bisa. Padahal, Iya ya. kan? Kayak misalnya kita kepentok dikit tuh kayak sakit. Iya, benar. Padahal sebenarnya ya nggak apa-apa juga. Lebay ya, tak lebay. Kalau ada cowok tuh bukan berarti kita jadi bergantung, tapi kayak Menunjukkan pengen- sisi lemahnya kita Ah, sebagai perempuan. Benar. diprotek gitu. Tapi ya jujur apa ya? Istriku dulu pas pacaran juga gitu. Kayak misal makan ya harus ada sama aku kayak gitu loh. Kayak harus setiap hari itu momen bersama. Tapi aku juga gitu ke istriku. Tapi kalau misalkan nggak ada Saling- satu sama lain juga nggak apa-apa. Iya. gitu kan. Bukan berarti nggak ada kamu terus mari ngono deh gak makan Gak gitu makan. loh. Oh iya kak. Jangan, Tapi tak kayaknya sakit gue nanti. bangga mangan kayak gitu. Punya nalar gitu loh dia. Hah. Mana ya? Oke, lanjut nomor 4. Dai. Saya udah menyiapkan apa ya guys. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Cewek nggak suka kalau HP-nya dicek cowok. Tapi cewek suka ngecek HP cowok. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos ya. Mitos ya. Mitos tuh maksudnya Mbak dia ngecek HP-nya cowoknya. Aku pengen aja Tapi sih, Mbak, tapi cowoknya nggak ngecek HP-nya Mbak dia juga nggak apa-apa. nggak apa-apa. Kalau Mbak En, Aku fakta gitu. Kita udah tahu lah jawabannya apa guys. Ya apa? Apa lagi En jawabanmu? fakta. Fakta ya. Nggak Mungkin suka karena dicek. ini boundaries privasi. Privasi. Ah, ngono. Mungkin atau sama-sama nggak saling ngecek. Sisi bentar-bentar. Iki aku di antara mitos dan fakta. Oke. 50-50. Fakta, ya. Heeh. Dan aku Atau berarti. nggak tahu ya, benar. Di antara mitos dan dong di antara Oh, mitos dan. fakta Iya. dan. Dan Ya. Aku tuh gak suka lah HP ku dicek lah, aku nyapo-nyapo. Guys. Kira-kira gimana tuh? Dia tau di tengah-tengah kan. Oke. maksudnya di tengah-tengah pasti Sini kamu loh, lah gak- aku tidak juga sih. ini loh En, maksud gue kamu dicek HP-mu ki Gak suka. kamu gak suka nih karena tidak perlu izinmu kayak apa Ya gak apa-apa sih menurutku. Ya gak apa-apa, cek-cek aja lah. cek aja cuma pas kue lapo-lapo ya Pas cowok aja. ngono kan Tapi suka cek-cek HP ya satu sama lain. Loh, aku suka banget sama pasanganku. Tak cek. Ya ampun. ini viral lah nih viral Tolong jalan. dong guys. Ojo aku diujat ya. Aku aslinya bayi. Tapi jujur Mbak En tuh jujur. Cuk, sumpah teruntuk pasangan EN ya pacar EN speak up nih TikTok tuh Pray for pacarnya Mbak En. Pray. speak up foto viral lah kayak gitu Ojo. Bentar lagi Mbak En bikin klarifikasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. tapi berarti tidak ada kesepakatan kayak kita jaga privasi masing-masing gitu ya kayaknya ya Aku sempet ada kesepakatan kayak gitu sih sama cowokku. Tapi cowokku sih gak gelem, gak wani deh. Berarti dia tuh pengennya ngecek HP-nya Mbak En. Nah, Tapi dia nggak mau dicek. mau. Oh, dia juga nggak apa-apa. Nganu, heeh. Oh. Gak. Tapi menurutku, aku tadi kan bilang mitos. Tapi aku juga kayak punya boundary atau privasi gitu. Kayak aku nggak suka dia terserah buka WA aku, buka HP. Tapi aku nggak suka kalau dia sampai ngecek satu persatu chat personal, entah itu aku sama temanku, aku sama keluargaku. Tapi kayak ngapain gitu loh. Tapi Mbak Dianya kan juga nggak melakukan itu kan. Iya, soalnya aku juga tahu kalau semua orang punya boundary masing-masing. Itu kenapa kayak ya udah aku menjaga
privasinya dia. Oke. Tepuk tangan dulu untuk bintang tamu kita. Sangat eksklusif dan Masya Allah. Kesimpulannya apa Mbak Is? Ini dari obrolan kita coba pada kali ini dari Saya awal agak sampai capek sekarang. Kesimpulannya yang bisa kita ambil adalah selingkuh tuh nggak apa-apa. Nggak ketahuan. Kuyo. Selingkuh kalau pacaran tuh nggak apa-apa guys. Harusnya Asal jangan. tidak ketahuan. Asal tidak ketahuan ya. Oke, ini kesimpulan serius menurutku. Oke. Menurutku adalah hubungan toksik itu kalau dilakukan secara sadar itu memang merugikan. Cuma ya gue cepet-cepet sadar aja. Kalau nggak sadar Dan harus sadar berdua ya, tidak satu sisi aja ya harus menurut. Karena kalian berhubungan ya dua-duanya ngono loh. Masuk bertiga. Tapi biasanya kalau misalkan Siapa tahu? We never know. open relationship, Lavender marriage ya. Berempat. Terus segitu saja podcast kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari pembicaraan kita kali ini. Tapi pesan gue sih viral tuh Lanjut guys, jangan hujat saya. Dadah. thank you for watching.